Halo Sobat FEB, jumpa lagi di FEB UGM Podcast. Ruang berbagi inspirasi, wawasan, dan berbagi cerita menarik seputar dunia ekonomi dan bisnis. Saya Handini Audita dan senang sekali bisa kembali menemani Sobat FEB. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah kompetisi bergengsi yang tidak hanya mengasah kemampuan analisis bisnis mahasiswa, tetapi juga mendorong lahirnya solusi nyata bagi pengembangan UMKM Indonesia, yaitu BRI Gajah Mada International Business Case Competition atau GAMA IBCC 2026. Kompetisi ini merupakan hasil sinergi antara BRI, Cafe Gama, dan FEB UGM yang menghadirkan talenta-talenta muda terbaik untuk menjawab tantangan dunia bisnis melalui pendekatan yang inovatif dan berkelanjutan. Nah, untuk membahas lebih dalam lagi mengenai kompetisi ini, sudah hadir bersama kami Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Didi Ahyari, MKom AKCA. Selamat datang, Prof. Didi. Selamat datang, Mbak Andini. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir di podcast FEB UGM. Prof, sebagai pembuka, boleh diceritakan terlebih dahulu kepada Sobat FEB sebenarnya seperti apa BRI Gajah Mada International Business Case Competition 2026 ini dan mengapa kompetisi ini penting untuk diselenggarakan? Ya, pertama-tama kami menyapa dulu kepada Sobat FEB. Selamat datang Sobat FEB di podcast kami. Moga-moga nanti menjadi cerita yang inspiratif ya untuk teman-teman semua. Tentang BRI Gama IBCC atau International Business Case Competition 2026, ini sejarahnya adalah berawal dari Business Case Competition di tingkat nasional yang mengundang berbagai kampus-kampus di Indonesia. Nah, dengan tema bermacam juga yang dulu karena disponsori oleh PT Pupuk Altim sehingga dekat ke tema-tema yang berkaitan dengan agribisnis. Nah, sekarang dengan bergesernya tema, ya, artinya dengan adanya sponsor BRI, kemudian tema kita sekarang lebih meluas dengan skop yang juga lebih luas, yaitu lebih ke internasional. Sehingga pada kesempatan tahun ini kita mempunyai peserta yang lebih banyak, sehingga 284 yang dari nasional, kemudian dari internasional adalah 67, sehingga total lebih dari 340 peserta. BRI Gama IBCC Competition 2026 ini memiliki peserta 280-an dari S1, kemudian 67 dari S2, dan sekitar 15 dari internasional kampus. Sehingga ini sangat menarik ya, atensi dari para peserta baik lokal maupun internasional ini sangat besar. Sehingga harapan kami adalah para peserta bisa saling belajar, saling melihat bagaimana peserta baik dari dalam maupun luar negeri bisa bersaing dengan fair dan juga dengan kemampuan bekal ilmu yang sudah ada di masing-masing mahasiswa. Wow, luar biasa sekali. Jadi tidak hanya dari dalam negeri, tapi juga dari luar negeri dan ada 300 lebih mahasiswa baik dari S1 maupun S2. Kelompok, 300 lebih kelompok. 300, wow, 300 kalau mahasiswa kelompok. Jadi bisa 1.000 lebih. bisa 1.000 lebih kalau mahasiswanya, karena 300 kelompok itu banyak sekali, Prof. Luar biasa sekali antusiasme dari acara ini ya, Prof ya. Baik, mengenai tema tahun ini itu Empowering MSMEs, Innovative and Sustainable Business Solution for Global Competitiveness. Kalau boleh tahu, Prof, mengapa tema ini yang dipilih? Ada dua kata kunci di sini yang penting, yaitu MSME atau UMKM, kemudian adalah Global Competitiveness. Ya, ini kami melihat bagaimana potensi yang sangat besar dari UMKM di Indonesia, yang kemudian kami lihatnya ada gap antara jumlah yang masif yang sangat besar dengan kemampuan mereka, kesiapan mereka untuk bersaing atau berkompetisi di level global. Nah, ini yang kemudian melalui ajang BRI Gama IBCC ini mereka para mahasiswa dilibatkan untuk berperan serta memikirkan
bagaimana UMKM yang ada di Indonesia bisa bersiap ya untuk bersaing di level global. Ya. Oke, baik. Tadi tantangannya sangat banyak ya untuk UMKM untuk bersaing di ranah global. Tapi kalau misalnya untuk disimpulkan, Prof, apa sih yang merupakan tantangan terbesar dari UMKM di Indonesia? Mengapa mereka sulit sekali untuk menembus pasar global? Ya, ini seringkali menjadi pertanyaan bagi para akademisi juga ya, bahwa UMKM yang ada di Indonesia ini seringkali dikenal sebagai jago kandang. Ya, mereka sangat resilient di Indonesia, di dalam negeri, dengan berbagai kondisi ekonomi mereka bisa bertahan, bahkan masih menyumbang untuk penyerapan tenaga kerja. Tapi di sisi lain ketika mereka harus bertanding ke luar negeri, mereka punya banyak kelemahan. Nah, kelemahan yang ada antara lain adalah mereka juga harus ikuti aturan-aturan global berupa ekonomi hijau. Ya, mereka harus bisa membuat misal packaging yang kemudian bisa diterima sesuai dengan kondisi di Eropa, Amerika. Kemudian ketika menggunakan energi mereka yang digunakan untuk produksi barang tidak berasal dari energi berbasis fosil dan seterusnya. Jadi aturan-aturan lingkungan atau green yang harus dipatuhi ini cukup berat ya, dan itu ujungnya adalah ongkos yang lebih besar. Betul. Nah, ini yang kemudian nantinya menjadi tantangan bagi perusahaan-perusahaan UMKM yang ada di Indonesia untuk maju ke level internasional. Selain itu juga proses bisnis yang saat ini cenderung masih konvensional ya, ataupun sudah menggunakan IT tapi parsial, jadi hanya misal marketingnya. Sekarang kita bisa melihat bagaimana UMKM menggunakan media sosial, baik itu TikTok ataupun Instagram dan seterusnya, yang kemudian memang mereka bisa meningkatkan penjualan. Tapi bahwa penggunaan IT di dalam proses berkompetisi ini tidak hanya sekedar marketingnya saja, tapi proses bisnis yang efisien ini yang perlu kita dorong. Nah, disinilah kemudian peran IT di dalam efisienkan menjadi sangat penting. Misal menggunakan sistem informasi yang terintegrasi. Bagaimana pembukuan terintegrasi dengan marketing, terintegrasi dengan proses produksi dan seterusnya, sehingga cost per produk itu menjadi lebih efisien, sehingga mereka ketika harus berkompetisi di level internasional mereka masih bisa bersaing. Begitu. Ya, jadi memang tantangannya adalah bagaimana inovasi itu justru malah membawa efisiensi ya di dalam bisnis itu sendiri, bukan malah menambah cost structure. Tadi ada hal yang menarik yang Prof utarakan terkait bisnis yang berkelanjutan. Nah, kalau kita bicara tentang inovasi di lingkup UMKM, bisnis yang berkelanjutan untuk UMKM idealnya bentuknya bagaimana, Prof? Banyak hal yang simpel yang bisa kita lakukan. Ya, misal kita menghindari penggunaan plastik, misal gitu ya. Baik. Karena di banyak negara penggunaan plastik sudah mulai dilarang atau dihindari. Mereka lebih banyak menggunakan misal kayu untuk piring ya, ketimbang menggunakan styrofoam ya untuk kemasan-kemasan. Ini contoh. Di lokal Indonesia mestinya juga bisa sama. Kita mendorong proses produksi, packaging dan juga penggunaan bahan bakar yang lebih berkesinambungan atau green atau sustainability ya, mendorong isu sustainability. Nah, ini yang nantinya UMKM ketika dibantu dalam oleh mahasiswa ini punya inspirasi dari apa yang disarankan atau disolusikan oleh para tim yang nanti akan bertanding. Jadi ini tidak sekedar menjadi solusi yang tidak bisa diimplementasikan. Harapannya adalah solusi yang real yang nanti para UMKM kita juga akan bisa menikmati hasilnya, begitu. Iya, padahal di Indonesia itu banyak sekali ya, Prof ya. Kita kan tanaman itu kalau ditancapkan saja di Indonesia itu bisa tumbuh ya. Betul. Jadi sebenarnya inovasi-inovasi yang berkelanjutan itu masih banyak sekali yang bisa diekspor. Banyak. Kita pahami sekarang ada
kertas plastik yang dari getah telo, ya, kemudian packaging yang dari apa tuh namanya daun pisang dan lain sebagainya, dari bahkan rumput laut, ya, bisa itu. besek, Ya. gudeg yang kita biasa Betul, beli betul. sehari-hari, begitu ya. Ya itu jadi apa banyak sekali room of improvement yang bisa kita explore lebih dalam lagi. Oke, baik, terkait kompetisi internasional ini kan tadi Prof mengatakan diikuti oleh talenta muda berbakat dari 300 lebih grup, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Jadi bagaimana pandangan Prof Didi selaku Dekan FEB UGM melihat peran kompetisi ini dalam membentuk analytical thinking dan juga jiwa entrepreneurship para mahasiswa yang berskala global ini? Bagaimana Prof? Ya, tentu di dalam kompetisi ini mahasiswa harus mengerahkan semua kemampuannya, tidak hanya analytical thinking, tapi juga bagaimana hasilnya bisa diimplementasikan ke dalam konteks UMKM di Indonesia. Jadi tidak cukup textbook. Ya. Nah ini yang sering dihadapi kan mahasiswa, misal menggunakan suatu framework, framework ini hanya dipakai untuk menjelaskan tapi tidak nyambung ke dalam solusi yang ada. Realitas di lapangan seperti apa? Ya, jadi tidak hanya menggunakan daftar, oh ini loh masalahnya ini, tapi so what? Dan kemudian kelemahan yang mungkin muncul juga dari analisis atau solusi yang ditawarkan adalah menyelesaikan simptomnya saja, bukan core problem. Ya, jadi gejalanya yang diselesaikan. Misal penjualan menurun. Nah, penjualan menurun kemudian solusi, kalau kita melihat solusi jangka pendek itu adalah genjot marketingnya. Nah, padahal bukan selalu berarti bahwa marketingnya jelek. Ada gejala yang lain, ada core bisnis masalah yang lain yang harus diselesaikan. Jangan-jangan karena cost of productionnya mahal, sehingga pesaing yang kemudian bisa produksi barang dengan lebih efisien dia lebih laku. Nah ini kan harus melihat core masalahnya apa. Nah ini dituntut selain analytical skills, kemudian juga mereka melihat situasi yang lebih mendalam, akar masalahnya apa. Ini harus nyambung. Ya, jadi kemampuan mahasiswa nanti diuji di dalam realitas dalam tim ini. Wah, menarik sekali itu Prof ya. Jadi tantangan terbesarnya di sini bukan hanya tentang analytical skills, tapi bagaimana analytical critical thinking kita itu bisa teraplikasi dengan baik oleh UMKM yang ada di Indonesia. Betul, Wah, luar biasa sekali Prof. Oke, balik lagi ke business case ini Prof Didi. Tadi Prof Didi mengutarakan bahwa business case ini sudah sekian kali. Kalau boleh bocoran untuk peserta-peserta di sini, Prof. Tahun-tahun sebelumnya untuk mahasiswa yang unggul atau memenangkan kompetisi ini, itu ciri-cirinya yang bagaimana, Prof? Tadi sudah saya spill sedikit ya. Tadi spill banyak lagi. Ya, bahwa kelompok mahasiswa yang memenangkan mampu menghubungkan masalah yang disajikan ke dalam dunia nyata. Dengan melihat bahwa ini tidak hanya simptomnya saja atau gejalanya, tapi sampai kepada akar masalahnya. Jadi kemampuan untuk menghubungkan itu semua menjadi sangat penting. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kemudian secara cost, solusi yang mereka tawarkan tuh cost efektif enggak? Jangan-jangan costnya malah lebih besar daripada hasil yang nanti akan didapat. Ini kan juga tidak visible. Jadi bisa jadi solusinya oke, bagus ya, ideal gitu, tapi tidak realistis di kalangan UMKM karena itu mungkin berlaku untuk perusahaan besar. Jadi teori-teori yang sering kita dapatkan kan beranjak dari perusahaan-perusahaan besar. Nah, sehingga kita ketika bumikan ke dalam konteks UMKM yang jelas daya bayar, daya belinya mungkin tidak sebesar perusahaan yang besar atau konglomerasi, itu akan berbeda situasi atau konteksnya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, tentu lokal konteks Indonesia harus dipahami juga. Bagaimana situasi ekosistem di UMKM kita ini akan berbeda dengan baik perusahaan yang non UMKM maupun di konteks negara lain. Aspek regulasi, ya, misal contohnya bagaimana definisi UMKM Indonesia ini akan sangat berbeda dengan UMKM yang ada di luar negeri, sehingga UMKM ini bisa betul-betul kecil, ya,
atau yang menjelang besar tapi tidak jadi besar terus gitu ya. Sekedar jadi UMKM terus. Karena apa? Pemiliknya merasa sudah cukup. Saya dengan ini sudah bisa hidup, sudah bisa menghidupi karyawan. Ya, nah ini yang kemudian harus dilihat dari kacamata yang lain bahwa tidak berarti mereka tidak mampu ekspansi, tapi memang ekosistemnya memang mendorong mereka ya udah segini aja sudah cukup. Ya, ini hal yang menarik yang mampu dihubungkan oleh tim yang akan jadi pemenang. Dan satu hal lagi mungkin yang menarik, beberapa tim yang jadi pemenang sebelumnya ini kemudian direkrut oleh perusahaan yang menjadi sponsor karena mereka tertarik dengan idenya. Ini suatu hal yang mungkin juga akan terjadi juga. Oke. Ya. Ada nggak, Prof, tips and tricks untuk bisa mengeksplor 3 poin tadi itu secara baik? Itu apa yang harus dilakukan oleh tim-tim kita? Tentu yang pertama adalah tadi melihat case-nya secara detail, direnungkan, kemudian dikontekskan ke dalam Indonesia. Ya. Jadi teori yang dibawa ini terlepas dari textbook manapun, ini kemudian direnungkan dalam konteks Indonesia, ini yang penting. Ya. Sehingga solusinya betul-betul nyambung, solusinya betul-betul membumi yang terkait dengan UMKM di Indonesia. Kalau tips untuk universitas yang dari luar negeri, Prof, tadi kan Prof mengatakan bahwa membumi, memahami konteks Indonesia itu sangat penting. Ada nggak tips yang bisa dilakukan oleh mereka agar bisa memahami konteks Indonesia lebih baik? Ya, tentu mereka harus baca sebelumnya tentang UMKM di Indonesia ataupun business practice di Indonesia. Yang kedua, mereka mungkin punya keunggulan dalam konteks bahwa perusahaan-perusahaan di berbagai belahan dunia itu sudah menerapkan inovasi berbasis teknologi informasi. Ya, efisiensi yang bisa diperoleh oleh UMKM oleh perusahaan itu bisa mereka bawa ke dalam konteks Indonesia dan itu sangat mungkin terjadi. Walaupun sekali lagi bahwa UMKM Indonesia skalanya mungkin akan berbeda dengan dia, tapi downsizing itu bisa saja diterapkan begitu. Iya. Karena kan kalau kita bicara tentang inovasi itu kita bicara tentang newness dan newness itu belum tentu new to the world. It can be new to the country ya. Jadi apa yang sudah lama di sana ada tapi di Indonesia belum ada, justru ini bisa menjadi satu competitiveness yang baru. Betul. Jadi mereka bisa menawarkan sesuatu yang genuine, yang fresh dalam konteks Indonesia walaupun di negara lain mungkin sudah pernah diterapkan. Gitu. Oke, menarik itu. Oke, UGM itu dikenal sangat kuat dengan nafas pengabdian masyarakatnya. Apakah ada rencana dari FEB UGM untuk menindaklanjuti ide-ide terbaik dari kompetisi ini untuk menjadi program pendampingan UMKM yang nyata mungkin? Iya, sangat mungkin karena kita juga punya program KKN ya, kuliah kerja nyata yang selama ini sudah kita jalankan dan bentuknya bervariasi. Nah ini yang bisa diterapkan antara lain adalah model KKN tematik ya dengan ide dari kelompok-kelompok bisnis yang sudah diperlombakan ini mungkin bisa diterapkan oleh kelompok-kelompok KKN yang sifatnya tematik yang bisa membantu UMKM juga. Jadi tidak selalu bahwa KKN itu ke daerah-daerah pelosok misal begitu ya, tapi juga memungkinkan kita punya variasi ke perusahaan-perusahaan antara lain ke UMKM. Ya, baik. Mungkin bisa juga dihubungkan dengan ini ya, Prof ya, mata kuliah kepemimpinan X mungkin ya yang kita miliki di FEB. Kemudian ada juga bidang kajian kewirausahaan mungkin, Prof. Dan magang juga bisa. Oh ya, magang juga bisa. Baik. Nah, ini mungkin topik yang sensitif tapi mungkin penting untuk dibahas. Penggunaan AI, Prof. Nah, bagaimana FEB UGM itu mendorong mahasiswa agar tetap memiliki keterampilan berpikir kritis atau critical thinking dan juga rasa empati yang sifatnya humanis yang tidak bisa digantikan oleh AI? Betul. AI ini memang sangat membantu, tidak hanya untuk mahasiswa, untuk semuanya kalau bisa menggunakan secara tepat. Nah, penggunaan yang tepat ini yang kemudian harus kita definisikan. Ya, jangan sampai kita digantikan oleh AI. Ya, artinya mahasiswa ataupun juga dosen berlaku juga menyerahkan sepenuhnya kepada AI untuk menyelesaikan masalahnya. Karena tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Adi ini bahwa AI tidak
bisa mewakili empati, ethics, ya, mereka tidak bisa. Nah, justru peran manusia yang penting ada di situ. Baik. Nah, kemudian sejauh mana mahasiswa bisa menggunakan AI? Kita menggunakan panduan dari kementerian juga, ya, di UGM juga diterapkan bahwa memang boleh saja menggunakan AI, tapi tidak menggantikan dalam pengerjaan tugas-tugasnya. Ya, AI akan sangat membantu kita untuk mencari hal yang baru, topikal gitu ya, tapi tidak kemudian sepenuhnya kita bikin prompt untuk tolong kerjakan tugas ini. AI akan bisa menggunakan, tapi jangan lupa bahwa Anda dengan demikian menyerahkan sepenuhnya keahlian atau pemikiran itu kepada AI. Jadi yang pintar AI bukan mahasiswanya. Padahal di lapangan kerja nanti mereka yang akan dituntut kemampuannya, bukan AI-nya yang akan disuruh kerja. Ya. Selain itu juga tentu akan berbeda sentuhan pekerjaan atau solusi yang dikerjakan dengan AI sepenuhnya atau yang dibantu dengan AI. AI membantu kita terutama misalnya untuk hal yang menggunakan bahasa asing. Ya, kita bisa minta AI untuk mengerjakan perbaikan grammarnya. Ya. Ya, tapi tetap alur pikiran, alur tulisan ada dari kita sendiri. Nah, itu akan sangat cepat dan lebih efektif. Juga AI mampu membantu kita mencari data yang kita perlukan, walaupun data tidak selalu valid. Valid ya. Tapi kita paling tidak punya bekal. Oh, kita punya sense bahwa data ini nggak pas nih. Ini harus kita cek lagi data terbaru atau di cross check dengan data yang lain. Tapi paling nggak itu jauh lebih cepat ketimbang kita mencari secara manual. Ya, jadi basicnya adalah jangan gunakan AI untuk menggantikan kita, tapi AI adalah digunakan untuk membantu pekerjaan kita saja. Demikian. Baik, ya. Tadi bicara tentang output dari kompetisi ini, Prof Didi tadi mengutarakan bahwa bisa dihubungkan dengan KKN. Tapi kalau output akademis, Prof, selain memenangkan kompetisi ini nantinya, apakah ada harapan dari FEB UGM agar output atau case study yang dihasilkan dari kompetisi ini nantinya bisa dikembangkan menjadi riset akademis? Tentu bahwa mahasiswa dari apa solusi yang disampaikan kepada UMKM di dalam kompetisi ini bisa menjadi ide ya untuk dilanjutkan baik ke dalam suatu skripsi, kalau yang S2 tentu tesis, ataupun bisa untuk menjadi paper ya setelah mereka mendengarkan dari para tim yang lain dan mereka juga mengerjakan, mungkin mereka akan terinspirasi dengan suatu ide untuk ditulis, baik itu tulisan singkat di suatu media atau koran ataupun media online, ya tidak harus suatu jurnal yang berat begitu ya, ya mungkin pembacanya nggak banyak ya, bisa juga tulisan-tulisan yang populer di media massa, yang itu kemudian bisa menggugah pemikiran, oh iya ternyata ada sesuatu yang baru yang itu bisa disampaikan ke publik gitu. Oke. Jadi ruang eksplorasinya sangat luas ya untuk kegiatan riset yang nantinya bisa dihasilkan dari ini. Oke, seperti yang kita tahu Prof, salah satu tujuan dari BRI Gama IBCC itu adalah menyiapkan future leaders. Hal ini tentu sangat selaras dengan arah lulusan FEB UGM ya, Prof ya, yang diharapkan menjadi pemimpin di masa depan. Nah, dari FEB UGM sendiri, apakah ada kriteria atau fokus khusus mengenai profil pemimpin seperti apa yang ingin dicetak nih oleh FEB UGM? Ya, tentu pemimpin yang kita inginkan tidak hanya sekedar pintar secara kognitif ya, tapi juga memiliki integritas. Ya, kemudian beretika dan tentu juga membawa kebaikan atau kebermanfaatan untuk sesama dan lingkungan. Jadi kita ingin mencetak alumni-alumni atau lulusan yang tidak hanya pintar, tapi juga berintegritas dan beretika serta membawa kebaikan untuk sesamanya. Ya. Baik, terakhir Prof, jika boleh memberikan satu pesan kepada seluruh peserta BRI Gajah Mada International Business Competition maupun Sobat FEB yang mungkin melihat podcast ini Prof, apa nih Prof pesan dari Prof Didi untuk mereka semua? Oke, kompetisi ini jangan dijadikan tujuan harus menang, ya, tapi justru ingin berkontribusi terhadap solusi permasalahan di kalangan UMKM atau kalau kita melihat secara global bisnis Indonesia. Kenapa? Karena mereka lah yang nanti akan menjadi tulang punggung ekonomi kita, karena mereka jadi leaders atau pemimpin di semua sektor,
Ya tidak hanya di bisnis, karena alumni kita juga ada yang di sektor pemerintahan, sektor swasta, dimanapun. Ya, jadilah pemimpin-pemimpin yang kemudian bisa membawa kebermanfaatan tadi, terutama kalau kita bicara masyarakat, ya baik ekonomi maupun tempat lain. Jadi ini harapannya mereka mempunyai awal yang baik dari kompetisi ini, bawa inspirasi, kemudian ketika lulus menjadi pemimpin-pemimpin yang seperti yang kita harapkan tadi. Oke, impact with a purpose ya, Tentu. keren sekali. Ya, terima kasih sekali Prof. Didi atas wawasan dan juga inspirasi yang telah dibagikan kepada sobat FEB UGM dan sobat-sobat lainnya di sini melalui podcast FEB UGM. Semoga diskusi ini memberikan perspektif baru bagi sobat-sobat FEB bahwa inovasi terbaik selalu lahir dari kepedulian terhadap permasalahan yang nyata, didukung riset yang kuat, dan juga semangat untuk memberikan dampak bagi masyarakat. Terima kasih, saya Handini Audita, terima kasih sudah menyaksikan podcast FEB UGM, sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih.